2. PPNPN atau pegawai pemerintah non-PNS yang tidak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 3. Guru honorer di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya dulu, biar Bapak Ibu mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Halo Sobat, Assalamualaikum. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima data sebanyak 3 juta calon menerima bantuan subsidi gaji atau upah atau bantuan langsung tunai BPJS Ketenagakerjaan untuk batch atau tahap kedua. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia menyatakan pencairan tahap kedua akan dilakukan pada minggu ini. Tadi kita sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 juta calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah. Kita harapkan minggu ini juga bisa cair. Data 3 juta yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan tidak lain supaya pada pertengahan September 2020 dapat mencapai target total penerima BLT yakni sebanyak 15,7 juta orang. Proses yang akan dilakukannya sama seperti tahap pertama, yakni setelah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengecek terlebih dahulu data tersebut. Setelah itu, data akan dikirim ke KPPN. Dari KPPN langsung akan di-drop uangnya ke Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara yang menjadi penyalur program subsidi upah ini. Dan dari Bank Himbara akan langsung ditransfer ke rekening para penerima yang menerima program ini. Pada batch pertama, terdapat pekerja yang menyerahkan nomor rekeningnya sudah dalam keadaan tidak aktif. Hal itu akan menyulitkan dalam proses penyalurannya. Berdasarkan pengalaman tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan meminta pekerja untuk memastikan keaktifan nomor rekeningnya dan tidak boleh menyerahkan 2 nomor rekening. Begitu juga kepada pihak perusahaan supaya mengkomunikasikan kepada para pekerjanya supaya menyerahkan nomor rekening yang masih aktif. Penyaluran BLT tahap kedua dilakukan setelah data 3 juta tersebut selesai dicek ulang. Namun demikian, calon penerima BSU yang sudah menyerahkan nomor rekening dan telah memenuhi persyaratan tetapi belum menerima transferan dari pemerintah supaya bersabar. Sepanjang penerima sudah menyerahkan nomor rekeningnya yang masih aktif, sepanjang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka sesungguhnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Kementerian Tenaga Kerja memperluas kategori pekerja yang berhak menerima bantuan subsidi gaji pekerja berpenghasilan 5 juta ke bawah sebagai berikut. 1. Karyawan swasta yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. 2. PPNPN atau pegawai pemerintah non-PNS yang tidak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 3. Guru honorer di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Sebelumnya, pegawai pemerintah baik BUMN dan PNS sudah pasti tidak akan menerima bantuan subsidi gaji ini. Namun, Bu Menteri mengatakan, pegawai pemerintah non-PNS baik pekerja honorer maupun kontrak dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa masuk kategori penerima bantuan subsidi gaji atau upah ini. Semula, bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Namun, setelah koordinasi rapat lintas kementerian atau lembaga, memberikan kesempatan kepada pegawai pemerintahan non-PNS yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi, total sebanyak 15,7 juta. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan ini, para pemberi kerja akan lebih disiplin dengan melaporkan karyawannya untuk mendapatkan jaminan ke BP Jam Sostek. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013, pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak melaporkan dan mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi upah merupakan program stimulus
yang dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian BUMN, Kemenaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 ini. Terima kasih sobat sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan sobat tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Apakah sobat pegawai pemerintah non-ASN atau guru honorer yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah ini? Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa sobat untuk klik like and share. Salam berbagi.